Lah ini bagaimana saya minum degan gak ada sedotannya kok. Mana ya? Masa yo kiai ngombe degan kayak kiai, ya ora pantes ya. Nasi penyong ngapus temen ya. Masa ngombe degan tanpa sedotan. Tragedi dari Kabupaten Brebes. Degan tanpa sedotan. Kopi ini adem. Begitu datang satu degan sedotannya 3.
وبارك عليه. Allahumma sholli wa sallim. Silakan kepada seluruh pengunjung untuk bisa duduk kembali. Kita dengarkan tausiah dan mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Gus Miftah, yang memang merupakan satu guru kita semuanya, orang tua kita semuanya. Silakan yang berada di depan untuk duduk. Sekali lagi mohon duduk, diam, kita dengarkan bersama. Kita ngaji bersama. Sekali lagi kepada seluruh jemaah mohon untuk duduk sekali lagi dengan tenang. Kita mau ngaji bersama, tidak usah berdiri, dan kalau memang tidak bagi tempat silahkan ke halaman masjid. Tenang, tenang semuanya tenang. Kita akan mulai ngaji bareng beliau Gus Miftah. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat buat kita semuanya. Untuk itu, dengan segala hormat, waktu sepenuhnya kami mohon kepada beliau Gus Miftah untuk menyampaikan tausiah dan sekaligus menutup dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati.
segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan haflah akhirus sanah Majelis Taklim As-Siddiq dan Irak. Kok medeni iki apa iki? Ikatan Remaja Krapyak Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Bapak Ibu warga masyarakat Banjarharjo rahimakumullah. Makan wingko, minumnya susu. Orang Banjarharjo, I love you. Saya yakin yang hadir malam hari ini insya Allah orang baik. Buktinya hujan yang turun tidak menghentikan langkah kita untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi bukti. Pemuda Pancasila Banser aja neng kono ya. Ingat, wajahku lebih menarik daripada bokongmu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya bersyukur walaupun malam hari ini ada hujan turun, tetapi tidak mengurangi niat kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Saya yakin air hujan memang menyejukkan, tapi lebih sejuk lagi memandang wajahku. Alhamdulillah. Disitulah saya yakin hujan itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Alhamdulillah. Jika musibah membuat Anda semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tetapi jika nikmat membuat Anda semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Maka nyuwun sewu, nggak usah ditangisi, nggak usah disesali. Saya sering bilang jangan sampai panitia pengajian itu MTS. Apa itu MTS? Murtad tanpa sadar. Pengajian niatnya pengen dekat dengan Allah. Tanggal ditentukan, semuanya direncanakan. Panggung dipasang, tenda dipasang, sound system dipasang. Begitu pelaksanaan, hujan. Ketua panitianya mengeluh, lah kok malah udan. Kuwi berarti padha karo maido Gusti Allah. Maka kalau ada orang seperti itu namanya apa? MTS, murtad tanpa sadar. Justru kemudian hujan ini menjadi ujian. Siapakah di antara kita semuanya walaupun diuji oleh Allah dengan basah-basahan, tetapi tetap mau hadir. Berarti orang-orang yang baik. Maka kalau kemudian hujan ini kita anggap musibah, tapi kalau musibah ini semakin membuat kita dekat dengan Allah, kayak Banser ngapa ya? Jagung baik. Aku tahu kenapa Banser berdiri, pengen melihat Mbak Anissa Bahar. Iya, matanya codot kayak gini. Saya tadi kebetulan semalam pengajian di Tegal, ketemu artis Jakarta Mbak Anissa Bahar. Lah tadi mau ikut ngaji, tepuk tangan untuk Mbak Anissa Bahar. Dan yang perlu berdiri Mbak, iya matane. Dan sekedar informasi, status Mbak Anissa Bahar adalah janda. Iya. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini saya spesial ngaji karena ini orang luar biasa. Malam hari ini saya mau ngaji tentang dawuhnya Mbah Maimun Zubair. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah Mbah Maimun Zubair. Saya meyakini Mbah Maimun itu wali, kenapa? Yang pertama disebutkan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang-orang yang dicintainya. Mbah Maimun sangat mencintai Siti Khadijah. Dan Allah takdirkan Mbah Maimun
dimakamkan satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Satu. Yang kedua, Mbah Maimun mencintai hari Selasa. Dan Allah takdirkan Mbah Maimun meninggal pada hari Selasa. Apa buktinya Mbah Maimun mencintai Siti Khadijah? Beliau senantiasa melantunkan qasidah Sa'duna fid dunya. Kok meneng baik ya? Ngantuk? Ya karena minggat mulai baik. Ngaji ya ini ngantuk. Untuk yang ngantuk Anda dengarkan. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji kamu ngantuk berarti pengen cepat-cepat mati. Mudaroh. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة Sallu ala Nabi Muhammad wa Fatimah Zahra. يا ويل المعروف والعطاء المعروف يا ويل المعروف والعطاء المعروف مراد للمرفوض إنكم بأذراف يا ويل المعروف والعطاء والمعلوف مراد للملقوف إنكم بأذراف سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء Saya doakan ibu-ibu yang hadir karakternya kayak Siti Khadijah. Siti Khadijah itu dinikahi Kanjeng Nabi usianya 40 tahun, posisinya janda. Tapi mohon maaf modelnya kayak gadis usia 20 tahun. Kenapa? Karena fisiknya dijaga oleh Allah. Coba janda 40 tahun modelnya kayak gadis 20 tahun. Bandingkan dengan janda Brebes 40 tahun. Ane sebar matane. Kok Pak Geng ngelirik-ngelirik sih? Karakter wanita solehah itu salah satunya Siti Khadijah. Mudah-mudahan istri kita manut kayak Siti Khadijah. Pak, istrimu manut apa enggak? Wadan saiki kon manut keprimen. Satu tadi apa? Mbah Maimun mengidolakan Siti Khadijah, dimakamkan satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Yang kedua, Mbah Maimun mencintai hari Selasa, beliau meninggal hari Selasa. Dan yang ketiga, apa Bapak Ibu?
Annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Apa kebiasaan Mbah Maimun? Kebiasaan Mbah Maimun setiap tahun berangkat haji dan Allah panggil beliau dalam keadaan haji. Maka hari ini cita-cita saya cuma satu. Saya pengen setiap tahun haji. Saya doakan Bapak Ibu Banjarharjo mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segera dipanggil haji dan umroh. Oh, cangkemnya kesusu baik ya. Belum rampung sudah amin. Makanya ini Pak, saya itu kenapa nggak pernah berhenti ngaji? Karena saya pengen mati dalam keadaan ngaji. Saya dulu punya temen namanya Gitarolis Pak. Itu dulu artis zaman lama. Nakalnya minta ampun, semua maksiat pernah dilakukan. Tapi satu saat beliau bertobat. Saya tanya, Om Gitarolis, ya Gus, cita-citamu apa? Saya pengen mati hari Jumat dalam keadaan berdakwah. Saya tanya, kenapa Anda pengen mati hari Jumat? Karena kalau saya mati hari Jumat, insya Allah yang mensolatkan jenazah saya banyak pas Jumatan. Dan ternyata apa? Allah takdirkan Gitarolis meninggal tepat hari Jumat ketika kultum subuh. Ada yang tahu Pak? Makanya siapa tahu kalau Gus Miftah tiap hari ngaji, matinya pas pengajian. Siapa tahu ngaji di Banjarharjo, Israel datang. Diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Kepala Desa. Siapa kepala desanya? Kayaknya kepala desanya baru pulang dari Jakarta. Ngapain? Demo. Nggak usah ikut demo Pak. Olah, dibilang mati langsung haus. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa dawuhnya Mbah Maimun? Apa dawuhnya Syekhina? Dawuhnya 4. Beliau mengatakan apa? Dulu saya ingat, beliau membicarakan ini pas pengajian sama saya di Kabupaten Wonogiri. Dalam bahasa Jawa beliau mengatakan begini, Cung, lek nyuwun Allah Ta'ala kuwi, ojo okeh-okeh. 4 wae wis cukup. Kata Mbah Maimun. Kalau minta sama Allah, nggak usah banyak-banyak. 4 saja sudah cukup. Berarti apa? Malam hari ini kita akan membicarakan tentang doa. Di mana kekuatan doa? Ad-doa mukhul ibadah. Ad-doa miftahul ibadah. Doa itu merupakan kuncinya ibadah. La yaruddul qada illa bid-doa. Tidak bisa takdir itu ditolak kecuali dengan doa. Makanya tadi saya bilang, Israel datang jemput. Katakanlah mau jemput saya. Saya minta ya Allah panjangkan umur saya, jatuhnya ke Pak Kepala Desa. Umpamane Pak, umpamane. Pak Kepala Desa umurnya pira? 50, saya berarti lebih muda 99 tahun. Saya 41, Pak Lurah 50. Tapi santai saja Pak Lurah, mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Lurah lebih tua daripada Gus Miftah, bisa jadi yang mati Pak Lurah dulu. Umpamane, Lurai langsung bisik-bisik karo kancane, ya ini bajingan temen ya. Nah, kulla syai'in tarhalu wala ta'udu. Segala sesuatu itu akan pergi tanpa pernah kembali. Illa doa, kecuali doa. Kalau doa itu mohon maaf, segala sesuatu pergi nggak akan pernah kembali kecuali doa. Illa doa. Yarhalu bil ata wa ya'udu, mohon maaf. Yarhalu bil roja wa ya'udu bil ata. Karena doa itu pergi membawa harapan, datang dengan pemberian.
Maka jangan pernah berhenti berdoa. Bagaimana kalau doa kita belum diijabah oleh Allah, Gus? Ini kita belum masuk materinya Mbah Maimun. Dikatakan dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yamuddu ta'akhuru amadil ata'i mal ilhai fid du'a mujiban liyaksika. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doamu membuat kamu berputus asa. Fahuwa dumina laka al ijabah, karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan. Kapan dikabulkannya? Di waktu yang dikehendaki Allah, bukan yang kamu kehendaki. Yang baik menurut Allah, bukan baik menurut kamu. Makanya umpamanya jenengan doa minta kaya, kok enggak kaya-kaya? Mungkin ada hikmahnya, karena kalau kamu kaya, mungkin enggak mau pengajian kelosotan di situ. Kalau kamu kaya, mungkin malam hari ini kamu enggak pengajian, tapi malah jalan-jalan, betul? Makanya disyukuri, pas-pasan Bu, coba Anda lihat, ini kan asik. Duduk di atas aspal yang basah, tanpa tiker, insya Allah pulang pengajian little body. Sili tiga tel keleban wedi. Alhamdulillah. Little body. Malah pacaran keprimen ya. Banjir karo Fatah cekel-cekelan keprimen. Persoalannya bukan masalah dosa, kan aku jadi ingin. Nah, maka karena doa itu pasti diijabah, jangan pernah berhenti berdoa. Makanya kenapa Pak G? Saya itu senang olahraga olahraga sepedaan. Saya dulu kemarin pas pandemi COVID itu badan saya malah bagus. Karena tiap hari saya nge-gym, tiap hari saya sepedaan. 2 hari sekali saya puasa karena saya puasa Daud. Kalau nggak puasa saya sepedaan. Kenapa? Karena bagi saya orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti akan sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Tapi saya ingatkan orang Brebes yang suka sepedaan, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Ngono Pak Lurah. Kalau Pak Lurah ini kayaknya olahraganya olahraga lari. Ya Pak Lurah ya, lari dari kenyataan. Karena di demo. Kalau Gus Miftah disuruh milih olahraga lari apa jalan? Gus Miftah milih jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Iya. Kata Pak Lurah, untuk apa lari? Kalau di garis finish gak ada Anissa Bahar. Iya, kayak iya. Anak bojone modar. Nah, jadi fahuwa duminalaka al ijabah itu kata Ibnu Athaillah benar. Dia Allah itu yang akan menjamin doamu dikabulkan. Cuman persoalannya adalah yang terbaik itu menurut Allah bukan menurut kita. Maka seharusnya kalau doa kita nggak dikabulkan itu bersyukur. Kenapa? Karena itu takdir terbaik. Karena itu keinginan Allah. Kalau doamu dikabulkan harusnya kamu bersedih. Karena itu baik menurut kamu bukan menurut Allah. Kalau ditolak seharusnya bersyukur. Kenapa? Karena doa itu ditolak berarti itulah yang terbaik menurut Allah. Tapi kan untuk mempunyai hati seperti itu susah Pak. Umpamanya besok nyalon lurah maning ora dadi. Seolah-olah kiamat. Padahal mungkin itu menurut Allah baik. Jadi kalau ditakdir jadi malah bingung. Demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya supaya warganya tidak konflik. Padahal alasannya bukan itu. Kenapa lurahnya minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum pulih.
Itu lurah sana Pak Lurah, lurah sana. Kalau lurah Banjarharjo ya insya Allah. Luweh nemen kayak. Pak Lurah langsung batin, kok merasakan inyong ora enak ya. Nah, dalam masalah berdoa ini Bapak Ibu, kata Mbah Maimun Zubair, kita hanya minta 4 saja. Berapa Bu? 4. Berapa Pak? 4. Mintanya cukup 4 saja. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Apa? Cincinnya baru, ya wajar kayak ini artis ya. Pada ke Lurah Banjarharjo. Cincinnya apa Pak Lurah? Oh poholos, ya maklum cincinnya jempol kabeh. Apa 4 hal itu? Yang pertama, minta nikmatnya hidup. Kalau bahasanya Mbah Maimun waktu itu saya dengar langsung, nyuwun nikmate urip. Minta nikmatnya hidup. Nanti saya sampaikan. Yang kedua, minta rizki yang terus menerus. Nyuwun rizki lumintu. Kemudian yang ketiga apa? Minta keluarga yang aman tentram. Artinya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang keempat, minta sama Allah bejo dunya, bejo akhirat. 4 hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Diawali dengan minum kopi. Kita cium bagaimana baunya? Sangit. Adem. Pak Lurah yang panas kira temen. Pak Lurah panas. Kopi ini kurang panas. Kudanan matane, kopi ini kudanan. Cangkeme ya. Siapa sih ngomong kudanan mau? Oh Pak Kapolsek. Oh siapa? Oh ini Bu Lurah. Ini Bu Lurah. Bu Lurah ayu kok Lurah orang ganteng ya. Ini berarti Pak Lurah bersyukur, Bu Lurah bersabar. Pak Lurah bersyukur duwe bojo ayu, Bu Lurah bersabar duwe bojo kayak ngene, kayak gini. Alhamdulillah Pak Lurah ya. Tapi memang bener loh Pak, teorinya anaknya Nabi Adam itu kalau laki-lakinya jelek, perempuannya cantik. Makanya lumrah, wadahnya kayak gini, lanangnya kayak gini ya lumrah baik. Bersyukur ya Pak Lurah ya. Pak Lurah, kopi ini adem, kopi maning ya. Maning-maning. Yang pertama, doa mensyukuri nikmat. Yuk kita baca bareng-bareng. Surat An-Naml ayat 19. Ini doa sering dibaca oleh Nabi Sulaiman. Nabi yang paling kaya, Sulaiman. Saking kayanya Sulaiman, kunci gudangnya Nabi Sulaiman hanya mampu dibawa oleh 80 ekor kuda. Saking sugih Nabi Sulaiman. Pertanyaannya begini, boleh nggak kita berdoa minta kaya? Boleh. Pak Kiai, saya itu di mana-mana kampanye. Orang Islam tuh harus kaya. Saya paling nggak suka kalau di masjid ada puji-pujian. Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Siapa yang bilang rugi dunia nggak jadi apa-apa? Kalau rugi dunia, aku pulang yang ngamplopi siapa? Pak Lurah, yura mungkin lurah kere ya. Anissa Bahar, ya masa kayak teman janda ya. Jadi ini tolong mindsetnya dirubah ngomong soal nikmat ini Pak ya. Saya itu ngamati Pak, menganalisa salah satu kegagalan dakwah para kiai itu apa. Kadang-kadang salah penempatan dalil Pak. Saya kasih contoh.
Di Jogja itu dulu, ya sampai sekarang sih, ada Kali Code. Di samping Kali Code itu, mohon maaf, banyak rumah orang yang tidak berpunya atau kurang mampu, alias orang miskin. Saya pernah Jumatan di situ, khotibnya bilang begini, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saya berwasiat kepada kita semuanya, hendaklah kita hidup zuhud. Apa itu zuhud? Tarkud dunya li ajlil akhirah, meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Lah orang makan saja susah, gak punya apa-apa, malah diajak meninggalkan dunia mengejar akhirat. Ini namanya salah dalil. Seharusnya apa? Orang miskin itu harusnya dikasih motivasi supaya dia menjadi orang kaya. Jangan diprovokasi untuk meninggalkan dunia. Dia gak usah meninggalkan dunia, dunia sudah meninggalkannya. Contoh, Anda tahu salah satu doa yang Nabi baca ketika kaya. Mau nggak doanya saya kasih kepada Bapak Ibu Banjarharjo? Coba dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'al masakin. Ya Allah Gusti, saya minta jadikan saya hidup dalam keadaan miskin. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad doa minta miskin? Karena Nabi Muhammad kaya. Usia 25 tahun sebelum menikah sudah kaya. Makanya lumrah Kanjeng Nabi nggak mau terlalu kaya, minta miskin. Kalau Bapak Ibu Banjarharjo nggak usah doa minta miskin. Wong belum berdoa sudah. Ya beda gitu loh konteksnya itu. Seharusnya apa kalau ngomong sama orang miskin? Pembahasannya bukan masalah zuhud, tapi masalah wiro. Wiro itu apa? Menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Jadi boleh kita miskin, tapi mohon maaf jangan sampai mentalnya yang miskin. Karena banyak warganya Pak Lurah kaya, tapi mentalnya miskin. Buktinya apa? Pembagian BLT untuk orang miskin yang punya mobil ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Kan tak ewangi kan, tak ewangi. Emang bupati ini datang? Oh ini Pak Bupati tuh ini. Wah raketok loh bro, salaman bro. Ini bupati. Oh calon mantan. Dadi mantan wakil. Yo sing tenanan aja sampai nasibmu kayak Sambo ya. Wih Pak Kapolsek ngrungokke ya, saya parane Prapto. Pangkatnya cilik ora apa-apa, yang penting selamat. Jadi daripada bintang 2 vonis mati. Weh. Saya kalau bantu Pak Kapolri untuk memulihkan citra nama polisi tenanan, malah polisi ini bosok kayak Sambo. Bajingan aku. Saya kan bersahabat dengan Pak Kapolri, Pak Sigit, di mana-mana saya membela kepentingan polisi. Bapak Ibu juga jangan menggebiah-uyah mengeneralisir seolah-olah semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Yang bosok cuman Sambo, yang baik masih banyak. Kasihan adik-adik saya letting di bawah-bawah, baru mau merintis karir, namanya hancur gara-gara Sambo. Naudzubillahi min dalik. Bagaimanapun polisi itu penting. Coba Anda bayangkan, di Brebes setahun penuh nggak ada polisi. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, barang hilang polisi, mau perempuan meteng. Sengetengi siapa ya rupa-rupa codot kayak yang ini. Primen. Ini loh. Wira itu menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta sama orang lain. Maka bedanya orang dulu mbah-mbah kita sama sekarang itu apa Pak? Nyuwun sewu nggih. Kita ngomong rodok jeru. Kalau mbah-mbah kita dulu itu
Ada tetangga kaya, dia menjauh. Takut kalau mendekat dikira minta. Kalau sekarang ada orang kaya, kita buru-buru mendekat. Kenapa? Karena mentalnya miskin. Maka ada istilah, ada gula, ada semut. Mbah-mbah kita dulu nyuwun sewu, kayak mbah kiai ini nyuwun sewu. Dulu ada mbak-mbak, betisnya kelihatan sedikit, langsung wah. Anak-anak sekarang lihat pupu diler, wis biasa-biasa baik. Kalau dulu zaman Pak Lurah, ndelok betis kecil, sit, wah langsung Pak Lurah zaman nom, ngaceng ya. Zaman biyen Pak Lurah ya. Kalau sekarang mana Pak? Karena sudah terlalu banyak kiai, sak gon-gon diumbar. Kalau di Jogja malah ada istilah dhuwur kudung ngisor warung. Kelihatannya atasnya itu bawahnya nyoh kayak gini. Bukan sarkem. Coba di masyarakat tuh Anda lihat. Kalau dulu zaman mbak saya cerita, lele dulu mbakmu pakai kemben. Petisnya kelihatan dikit, kita sudah malu. Lah sekarang perempuan nggak punya, malu. Malah dibuka di sembarang tempat. Bu, tolong dijaga ya auratnya. Saya tuh kemarin pengajian dari Taiwan, pengajian dari Hong Kong, saya bilang, ya sudahlah cewek-cewek dari Jawa, ada yang dari Brebes, dari Pemalang, Tegal. Kerja di Hong Kong nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian ikut-ikutan cewek Hong Kong. Cewek Hong Kong pakai baju you can see, rok pendek, pantas, putih, mulus. Lah bocah Brebes, ya Allah. Ya Bapak Abu ya, wis tungkake meletek-meletek. Sikile belang-belang. Ya ora pantes. Sama-sama lihat yang terbuka, ya pilih lihat yang mulus. Tolong dijagalah. Tahu tata etika. Yang sering saya bilang, saya pengajian di Pasuruan. Di depan panggung, Bu, Pak, ada cewek Mahmud Abbas. Mamah muda, anak baru 1. Anaknya nangis. Harusnya kalau mau menyusui dia pindah tempat ke belakang panggung. Di depan panggung malah buka kotang. Pas di hadapan aku, kan aku jadi lihat. Padahal aku sudah 2 minggu nggak pulang ke rumah, kan aku jadi ingin. Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Yuk kita baca doanya Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan wong kene sugih kaya Nabi Sulaiman kabeh. Wis to, kudu sugih, kudu sugih. Jangan kita doa minta miskin. Karena sekarang mohon maaf Bapak Ibu, siapa bilang surga itu tidak bisa dibeli? Bisa, selama dia punya harta dan hartanya bermanfaat untuk Allah. Amin. Tapi yang perlu kamu ingat adalah kamu boleh kehilangan harta untuk Allah, tapi jangan kehilangan Allah gara-gara harta. Kamu boleh kehilangan uang untuk beli lato-lato, asalkan yang kamu jual bukan lato-lato suamimu. Pak Wabu punya lato-lato. Bu Lurah. Langsung Bu Lurah bisi-bisi, Pak Lurah lato-latonya cewilik kok Gus. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Lah ini bagaimana saya minum degan gak ada sedotannya, goblok. Mana ya? Masa yo kiai ngombe degan kayak kiai, ya ora pantes ya. Nasi penyong ngapus temen ya. Masa ngombe degan tanpa sedotan. Tragedi dari Kabupaten Brebes, degan tanpa sedotan. Skop ini adem.
Begitu datang satu degan sedotannya 3. Ya Allah. Semoga kopinya datang. Al-Fatihah. Sabar, sabar. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Yuk dibaca doanya Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan anak cucu kita ekonominya, dunianya dibaikkan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin. Khusus Pak Lurah didoakan, mudah-mudahan Pak Lurah masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Pakai siapa kie? Yo ngopi. Mayan, ban nyawang janda nih sabar, nyawang perawan. Nah, sini Mbak. Kamu grogi ya? Cepetan. Suwe-suwe tak lamar meteng loh ya. Berdiri, ngatur-ngatur bahaya. Kayak apa sedotannya ke temen? Mau nih sedotannya kayak? Ayo ke sini. Kurang ajar temen ya. Arane Mbak siapa gie? Kamu arane siapa? Kamu arane siapa? Kamu tahu nggak? 100 itu sempurna. Kamu 1 lebih sempurna. Iya. Tapi bohong. Kamu nanya. Aku pelak cangkemnya ya. Besok gitu Pak Lurah. Pak Lurah kalau besok mati di dalam kubur ditanya sama Munkar Nakir. Hei Lurah Banjarharjo, man robbuka? Kamu jawab, kamu nanya. Giebuk malaikat cangkemnya. Mau digebuk sama malaikat, ndilalah bantalnya yang gelundung. Langsung malaikatnya bengok, toh ganjel toh. Bapak Ibu coba kita lihat. Nabi Sulaiman alaihissalam ternyata ketika minta rezeki itu tidak langsung minta Allahumma inna nas'aluka rizqon. Tidak langsung serta-merta minta rizki. Tetapi justru kalimat pertama kali yang keluar adalah an ashkura nikmataka. Berarti apa? Konsep rezeki itu bukan kamu minta, tetapi bersyukur. Karena faktanya apa? Persoalan rizki, manusia tidak minta, Allah sudah kasih jatah. Buktinya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Berarti apa? Semua orang itu rizkinya sudah dijatah masing-masing. Maka yang perlu kita dahulukan itu bukan minta, tapi mensyukuri. Maka saya bilang, cintai hidup yang kau jalani, jalani hidup yang kau cintai.
Persoalannya kan satu. Kita itu lebih mendahulukan sambat dibandingkan bersyukur. Coba, ketika kita ngelamar cewek, aku nggak punya apa-apa. Kamu salah. Ginjal harganya 1,2 M. Jantung 2 M. Hati 3 M. Kayak gitu kok kamu bilang, Dek, aku manusia termiskin sedunia. Boyo didol jantungmu goblok gitu loh. Kenapa? Karena kita mendahulukan sambat sehingga lupa bersyukur. Maka bersyukurlah sampai kamu melupakan sambat. Saya kemarin sempat nulis begini, Pak. Kenapa tokoh kita itu selalu sambat? Coba bandingkan hidupmu dengan ayam. Ayam itu hidupnya, Pak, itu jauh lebih ngenes dibandingkan kita. Coba Anda lihat, pitik. Isih endok digoreng. Betul? Bar netes dikurung. Apa meneh? Wayahe gede dibeleh. Jadi awakmu ora usah sambat. Sak susah-susah awakmu luwe susah pitik. Bahkan pitik iki nyuwun sewu. Endoke pitik mbasan digoreng yang dapat nama orang lain bukan ayam. Begitu telur ayam digoreng namanya telur mata sapi. Bukan telur mata ayam. Makanya Pak Lurah biasa-biasa saja. Kalau Anda berjuang tidak dihargai oleh rakyatmu. Kamu berjuang bukan untuk dihargai, tapi untuk mendapatkan rahmat Gusti Allah. Ora selorati Pak Lurah. Mung dikritik soal BLT nesu. Primen Lurah. Paling yang dibagi BLT saudara-saudaranya sendiri. Pasti Anda ngomongnya seperti itu, betul? Ingat perkataanmu itu benar. Benar-benar salah. Kasihan Lurah, gajinya rasa pira, dicurigai. Makanya di mana-mana Lurah itu fitness. Apa kayak fitness? Awake fit atine ngenes. Makanya walaupun sudah jadi Lurah, Pak Lurah tetap ning sawah. Gak masalah tangannya kotor, ingat Pak Lurah, lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih pendapatannya kotor. Pak Wakil Bupati, rumah dia main bisa jadi bupati. Tapi yang undang dewek Wakil Bupati pengajian numpang ke Prima. I love you full Pak Wakil Bupati. Pokoknya jadi pejabat kayak Pak Wakil Bupati, kayak Pak Lurah itu prinsipnya sederhana kok. Yang memudahkan akan dimudahkan, amin. Yang menolong akan ditolong, yang menghidupi akan dihidupi. Itu Pak. Ngono Pak Lurah rungokke. Ngombe maning. Sing ngaji nyong sing ngelak Pak Lurah keprimen. Melas temen ya. Iya aku ngombe kopi lah. Kopinya cangkirnya bentuknya love. Iya. Kayaknya mbaknya tadi cinta sama aku. Wong lanang, tenan kerja, lelaki itu tulang punggung bukan tulang tulung. Apa ya? Laki-laki itu tulang punggung bukan tulang tulung. Alah gayane lho rek kon motoke. Eleh. Oh ya ayo ngomong arep foto wae isin-isin ra Lurah. Wes. Ya. Coba ini baru 1-4 loh ini yang dibahas 4. Ayo sih selawat dhisik ya ben radem ya. Ya, selawatan mau? Ya. Pokoknya satu abad Nahdlatul Ulama warga NU harus maju. Amin. Masuk ke abad kedua, orang-orang NU harus jihad secara ekonomi. Kita nggak perlu malu mengakui ekonominya Muhammadiyah lebih hebat daripada kita. Maka nyuwun sewu, NU dan Muhammadiyah itu bukan musuh, tapi partner kebaikan untuk menyelamatkan Indonesia. Makanya saya bilang, ada NU, ada Muhammadiyah, ada muslimat,
ada Aisyah, kabeh aku raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate bunga. Kabeh aku rada padha congkrah Indonesia makmur rakyate bunga. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin wong urip ning alam donya iku ngono mung sedelo bodho asor apes ina awan bengi dosulaya bodho asor apes ino awan bengi dosulaya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin bojo ayu sono sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai amin urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek solawatan. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. sing iki ora usah ditabuhi jenengan jawab sing banter. Bapak NU Ibu Mus sing banter Lina bangga enggak jadi muslimat? Sing jawab bangga lanang ke primen, mesti pergi wadon goblok. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Hadeva tayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Pak Lurah melu-melu berkat ke Prima. Badokan bae sing dipikir. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa berkat maning ora usah ditabuhi. Salatullah
ala toha. Salatullah salamullah Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf hampir kelupaan Bapak Ibu. Ini mas-mas kameramen yang besar-besar ini kru saya dari Jalan Dakwah Gus Miftah yang ditayangkan setiap hari Sabtu jam 12 siang di BTV Berita 1. Jadi untuk acara malam hari ini insya Allah jadi acara TV nasional. Tepuk tangan untuk Banjarharjo. Jadi besok wajah Pak Lurah katon ning TV. Acaranya namanya Jalan Dakwah Gus Miftah, ngaji ala ahlus sunnah. Alhamdulillah. Tuh sekali lagi para pemirsa BTV dan warga masyarakat Brebes rahimakumullah. Insya Allah disiarkan jam 12 siang hari Sabtu. Alhamdulillah. Khusus Pak Lurah nanti saya tambahi masuk satu acara lagi, patroli. Komandan, karo Kapolsek Prapto. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau ngomong soal nikmat, seharusnya yang kita dahulukan bukan mintanya, tapi bersyukurnya. Sampai saya bilang, apa ya ada lato-lato. Bersyukurlah, bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang tidak punya kaki. Loh, lah iya toh? Bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Makanya apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan takarannya. Karena rezeki itu tertakar, gak mungkin tertukar. Karena gak mungkin tertukar, gak usah iri dengan rezeki tetanggamu. Yang merusak pemberian Allah sehingga Allah tidak memberikan lagi kepada kita apa? Karena kita hasut, iri, dengki. Saya kasih tahu mas, saya itu bisa hidupnya enak. Diomong kaya ya nggak kaya-kaya banget lah, tapi hidup saya enak. Kenapa? Karena saya dulu biasa diireni pak. Saya kasih tahu Kiai, saya itu pertama kali bikin pondok di Jogja tahun 2011-2012. Orang-orang mulai cerewet. Miftah itu siapa kok berani bikin pondok pesantren? Bapaknya sopo, anaknya ora jelas, kiai ini ora jelas kok gawe pesantren. Ternyata ketika Allah mengendaki, mereka lupa, mungkin bapak saya kiai desa, tapi guru saya orang-orang top, Mbah Dimyati Rois Al-Fadil wal Fadilah. Betapa sayangnya beliau sama saya, setiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Guru saya siapa? Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Guru saya siapa? Yaidin Ploso, Yaidah. Mungkin bapak saya kiai desa. Yang justru menjadikan saya besar karena saya banyak diireni. Makanya dulu Habib Lutfi pertama kali manggil saya ke dalam kamarnya, beliau mengatakan begini sama saya. Wallah nggak saya kurangi, nggak saya tambahi. Beliau duduk seperti ini, saya pegang kakinya, saya pijitin. Beliau bilang apa? Nak, kamu ingat akan datang satu saat di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Jadi mohon maaf, NO itu kalau mau besar gampang. Orang NO harus akur, harus kompak. Bukankah kita punya teori dalam nahwu? Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Kalau kita mau rafa, kalau kita mau luhur, kalau kita mau tinggi, syaratnya dhammah. Dhammah itu apa? Bersatu. Tapi sebaliknya, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita berpecah belah, maka kita akan jatuh, tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya sowan ke sini Bapak Ibu Banjarharjo, Anda hari ini harus punya cita-cita. Besok dari Banjarharjo Brebes insya Allah akan ada dai-dai luar biasa. Amin. Akan ada dai NU lebih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Gak ada yang mustahil.
Bukankah Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Saya doakan semuanya mendapatkan kun fayakun ya Allah. Jadi wong enoke sing bangga. Maka nanti saya cerita, kenapa kok Gus Miftah kuliah lagi? Semalam saya cerita sama Pak Wali Kota Tegal. Saya itu kuliah lagi, Pak. Dulu saya kuliah di IAIN kurang 1 skripsi saya tinggal. Karena saya marah sama dekannya. Dan saya malu karena gelarnya hanya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Pak Lurah gelarnya apa Pak Lurah? SH, susah hidup. Pak Wakil Bupati apa Pak Wakil Bupati gelarnya? Oh sama, SH juga, SH MH. SH susah hidup, MH makan hahaha. Saya itu membuat malu, kenapa kemudian jadi malu Pak? Saya pengajian di Malang, saya ingat betul, ada anak itu naik panggung, saya tanya, nak kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi kiai kayak Gus Miftah, idola kamu siapa? Gus Miftah. Saya tanya lagi, kenapa kamu pengen jadi kiai kok mengidolakan Gus Miftah? Jadi Gus Miftah itu kan enak, gak selesai kuliah, tapi jadi orang terkenal dan orang kaya. Saya gak malu kegagalan saya kuliah dicontoh sama anak-anak. Makanya kenapa saya kuliah lagi, alhamdulillah seminggu yang lalu kuliah saya selesai. Gelarnya SPD, sarjana penuh dosa, ya Allah. Ini saya sudah mendaftar S2 di 2 kampus. Di Unisula sama di UNES Semarang. Ini juga memungkinkan lulusan S1 langsung daftar S3. Jadi jangan salah besok 2-3 tahun lagi orang Brebes ngundang Gus Miftah. Pengajian akan disampaikan oleh Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Wah, jadi orang ini bangga Pak. Pak Lurah ya SH depannya DRS Dr. Rambles kayak gitu. Ya Pak Lurah jangan marah, oh lakon. Yaudah sebagai bonus kita doakan semoga Pak Lurah panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri, amin, amin. Ngenes maning. Jadi ternyata hasud itu menjauhkan rizki. Kenapa? Karena hasud itu kan membakar kebaikan. Makanya Nabi mengatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naril hatoba. Jauhilah darimu hasud. Apa itu hasud? Iri dengki. Bu, hasud itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Gak usah iri dengan rezeki orang lain. Semua punya rezeki masing-masing. Coba semua yang ada di atas panggung, Mbak Anissa Bahar sebagai artis punya rezeki, Bu Lurah sebagai ketua tim penggerak PKK punya rezeki, para kiai, Pak Wakil Bupati, Pak Lurah punya rezeki masing-masing. Tapi malam hari ini saya cuma ingin menekankan, Pak Lurah, Pak Wakil Bupati, Pak Kiai, mohon maaf, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Oh kalau Banser kayak ya manusia paling utama. Banser dilawan. Saya kemarin ditanya, Gus lebih hebat mana? Banser, polisi apa tentara? Ya jelas Banser. Buktinya apa? Tentara sama polisi banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada SK-nya yang masuk bank. Jangan tepuk tangan. Kenapa Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank? Karena SK-nya nggak laku. Mana ada utang ning bank nganggo SK Banser. Pak, mau utang. Jaminannya apa? Sertifikat diklat Banser matane. Tapi bagaimanapun Banser itu luar biasa, Pak. Betul. Ini orang-orang kalau yang itu TNI, Tentara Nasional, ini TNU.
Tentara Nahdlatul Ulama. Coba bagaimana Banjar itu nggak hebat? Pendidikan sendiri, latihan sendiri, seragam beli sendiri, pengajian mangkat dhisik dhewe, mulih kari dhewe, pengajian ngawal kiyaine, ngamanke jamaah, salah-salah dikeplaki karo komandane. Panitiane lali rokoke. Ya Allah, ya Allah. Tapi ya Banjar aja lemu-lemu kayak kia. Banjar wetenge gede temen. Arane wong lanang wetenge gede biasanya manuknya cilik. Tolong kameramen di zoom. Nah, jangan hasut. Kok kamu bayangin manuknya kecil? Yang membayangkan Mbak Anissa Bahar. Laki-laki yang perutnya besar, burungnya kecil. Mbak Anissa Bahar membayangkan Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya. Iya, di rumah saya punya burung elang besar gitu. Burung Garuda. Kamu tahu burung Garuda itu cewek apa cowok? Cowok, kan burung. Masa burung cewek? Nah, saya itu melihat begini ya, mekanisme Allah itu berjalannya begini Pak. Kok ada orang dihasuti, itu justru potensi rezekinya yang besar, itu bukan yang hasut, tapi yang dihasuti. Sebagaimana orang dolim itu rezekinya mampet, yang didolimi rezekinya lancar. Makanya dikatakan dakwatul madlum mustajabun. Doanya orang terdolimi itu mustajabah. Demikian, kalau kamu tidak ngapa-ngapain, kamu jadi orang baik, kok kamu dihasuti sama orang, itu otomatis menutup pintu orang yang hasut dan akan memperlancar rizki orang yang dihasuti. Amin. Apa panitia pengajian Banjarrajo kayak kie, bikin pengajian, ada nggak yang hasut? Oh banyak. Ada nggak yang hasut? Banyak. Biasa-biasa saja. Saya selalu bilang, adanya orang susah itu ngomongin orang seneng, nggak ada orang seneng ngomongin orang susah. Berarti kalau kamu diomongkan sama orang, orang itu susah, kamu seneng. Yang ada itu yang di belakang ngerasani yang di depan, bukan di depan ngerasani yang di belakang, betul? Yang ada di bawah ngerasani yang di atas, bukan yang di atas ngerasani yang di bawah. Yang ngerasani itu kamu, bukan aku. Begitu aku naik panggung, kamu bilang, wow kayaknya punya gondrong, kacamata hitam, bawa tongkat, kayak si buta dari gua hantu. Yang ada itu orang kecil ngerasani orang besar, ngomongin orang besar. Gak mungkin orang besar ngerasani orang kecil. Yang ada Pak Lurah ngerasani Pak Jokowi, gak mungkin Pak Jokowi ngerasani Pak Lurah. Sing dirasani apa nih? Masa Pak Jokowi ngerasani Lurah raine elek kok bojone ayu ya? Ya ora mungkin. Lurahnya langsung WA ketua panitia. Hei ketua panitia, kita salah ngundang kiai. Yora apa-apa Pak Lurah, wong yora urun bayang. Maka apa? Jangan hasut. Hasut menutup rezeki. Maka yang pertama, supaya rezeki kita lancar, an askura nikmatakal lati. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jelas kita nggak bisa menghitung nikmatnya Allah. Maka kalau melihat segala sesuatu itu tolong dilihat lebihnya, jangan dilihat kurangnya. Kenapa perempuan itu kok neko-neko wajahnya didandani macem-macem? Karena yang dilihat kurangnya. Tapi hanya dengan wajah saja Pak Kiai kita bisa membuktikan bahwa perempuan itu susah diatur. Jangankan aturan suami, aturan Allah saja dilanggar. Buktinya apa? Alis sudah bagus, dikerok, dilukis sing anyar, kan goblok gitu loh. Coba ibu-ibu di belakang itu, ya Allah alisnya kayak galengan, ya Allah. Nah,
konsep wa ta'adzana rabbukum la in syakartum. Maksudnya itu apa, Pak? Kalau bersyukur ditambah. Maksudnya adalah senanglah dengan apapun yang Allah berikan. Begitu kita menerima, terimalah dengan keadaan senang dan bahagia. Pasti Allah tambah. Contoh yang paling gampang. Bapak Ibu punya anak kecil. Pulang diberikan jajan. 1. Begitu jajannya dimakan oleh anak kita dan dia bergembira. Pertanyaan saya, besok kita belikan lagi apa enggak? Belikan. Wah, anakku senang. Tapi kalau dia dikasih jajan enggak senang malah dibuang. Kira-kira besok dikasih lagi apa enggak? Enggak. Sama dengan nikmatnya Allah. Kalau kamu dikasih jangan lihat sedikit atau banyaknya. Tapi berbahagialah dengan rezeki yang Allah kasih. Maka besok Allah akan tambah. Amin. Jangan dilihat kurangnya. Wis duwe untu apik-apik bingung pasang kawat. Dilihat merongosnya. Padahal orang merongos itu kalau lomba buka botol pasti menangan. Ya bojone nyong neko-neko baik. Bah, pengen pasang kawat gigi. Enggak boleh, saya bilang. Awas kalau kamu sampai pasang kawat gigi. Emangnya kenapa, Bah? Yang pertama kamu ingat. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kemudian yang kedua apa? Saya nggak suka kalau kamu pakai kawat gigi. Lah kenapa, Bah? Kalau kamu sampai pasang kawat gigi tak cipok, nyantol cangkeme nyong kayak gitu. Saya itu kok nggak nyaman ya lihat cewek giginya dipasang kawat. Pantesan, Pak. Kawat jemur di pondok saya itu hilang terus. Bendrat. Si Mbak guyune telat. Kayaknya masa tuanya Syahrini kayak gini besok ya. Shallu ala Nabi Muhammad. 1. Nikmat yang perlu kita syukuri, nikmat apa saja bentuknya. Yang pertama, an'amta alayya. Yang telah engkau berikan kepadaku, apapun bentuknya disyukuri, alhamdulillah. Kaya, alhamdulillah. Miskin, alhamdulillah. Karena kaya atau miskin itu bukan karena kerja keras, tapi karena pemberian. Buktinya apa? Banyak orang kerja keras tidak kaya, banyak orang kerja biasa-biasa saja tapi kaya. Ingat, kekayaan yang baik adalah kekayaan yang berkah. Berkah itu artinya apa? Ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Nambah. Nambah apa? Yang pertama, ziyadatul khair. Bertambah nilai kebaikannya. Untuk apa kaya kalau membuat kita sengsara? Ada nggak orang kaya sengsara? Banyak. Contohnya Sambo. Uangnya 99,9 100 triliun kurang sedikit hanya di satu bank. 99 triliun, 900 miliar. Coba. Nyatanya tidak membuat dia bahagia. Mendingan adik-adik saya Bintara, Kopral. Gajinya sebulan cuma 4 juta, 5 juta. Tapi pulang masih disambut oleh istrinya. Apalagi kalau kamu punya suami polisi. Apapun permintaan suamimu dari polisi, jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Mas tumbas ke dawet, siap dan 86. Malam Jumat dan jelok kelon, siap dan. Tapi kalau para suami, carilah istri, para laki-laki carilah istri guru. Kalau istrimu guru, asik. Malam Jumat kamu masuk kamar, istrimu akan tanya, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Maka suaminya menjawab, "Lupa mama." Nah, istrinya langsung bilang, "Papa, ulangi lagi." Oke.
Cek. Cek, cek. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, satu ini saja tolong Anda baca ayatnya diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kalau mau dibaca sendiri nanti dibaca surat An-Naml ayat 19. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan oleh Allah sehingga kehidupan kita sebagaimana yang sering kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya baik, wa fil akhirati hasanah. Akhiratnya baik. Kalau dunianya baik, akhiratnya baik, tujuan akhirnya adalah waqina adzabannar. Semuanya dijauhkan dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Sudah jam 11:30. Saya harus berpindah ke si tanggal. Apa ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terus saksikan Jalan Dakwah Gus Miftah setiap hari Sabtu jam 12 hanya di BTV. Doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Warga masyarakat Banjarraja matur nuwun, BTV matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.